Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan Microsoft Word dengan baik dan benar. Dengan saya, Salwa Aulia Rahman, dan teman-teman saya, Muhammad Gifari, Dimas Saputra, Kafka Afrilia, dan Nadine Hoirunisa. Tentunya di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata dari Microsoft yang digunakan untuk mengedit, membuat, memformat dokumen teks seperti laporan, surat, dan makalah. Pada Microsoft Word terdapat Tribun. Tribun adalah bagian atas Microsoft Word yang berisi menu dan ikon perintah untuk menjalankan suatu fungsi secara tepat dan terorganisir. Lalu, menu pada Tribun Microsoft Word terdapat File, Home, Insert, Layout, Mailings, References, Review, dan View yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terdapat pada kolom font. Yang pertama pada kolom ini itu adalah jenis-jenis fontnya mau apa. Jadi tinggal kita pilih, misalnya kita mau Times New Roman, Bill MC, Arial Nova, dan Arial Black. Sebagai contoh, kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan antara Times New Roman dengan Calibri. Oke, selanjutnya pada kolom ini itu untuk font size. Jadi fungsinya dia untuk memperbesar maupun memperkecil tulisan pada tulisan tersebut. Nah, pada kolom yang kedua ini sebenarnya dia sama-sama font size, yaitu untuk yang kiri untuk memperbesar font size dan yang kanan itu untuk memperkecil font size. Lalu pada kolom ini fungsinya yaitu untuk misalkan kita ingin mengubah tulisan menjadi kecil semua, lalu kita ingin mengubah tulisan menjadi besar semua, dan yang terakhir menjadi ada huruf kapitalnya saja. Lalu yang terakhir pada baris atas, fungsi dari kolom ini yaitu untuk menghapus semua yang telah kita ubah dan mengembalikan menjadi seperti semula. Yang menjadi seperti Calibri ini yaitu dengan cara tinggal kita pencet, lalu kita klik, maka akan kembali seperti semula dan awal tadi. Lalu pada baris yang bawah, pada kolom pertama itu ada bold, yang itu fungsinya untuk menebalkan tulisan. Ini contohnya. Lalu yang kedua itu ada italic, fungsinya itu untuk membiringkan tulisan. Ini sebagai contohnya. Lalu yang ketiga itu ada underline. Ini itu underline. Fungsinya underline itu memberikan garis pada bawah tulisan. Contohnya ini. Ini contohnya, sebentar. Ini contohnya. Oke. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada, dia itu fungsinya untuk memberikan garis pada tulisannya tersebut. Jadi ada garis di tengahnya. Lalu selanjutnya ini tuh untuk memperkecil tulisannya tersebut. Nah, yang kanan ini sama, cuman dia lebih memperkecil lagi, jadi sangat kecil. Lalu untuk yang kanan ini fungsinya dia itu untuk memberikan efek-efek pada tulisannya tersebut, seperti kita coba contohnya ya. Nah, ini jadi dia membuat efek yang atasnya kelihatan terang dan semakin ke bawah tuh semakin hilang warnanya. Lalu untuk yang ini dia itu untuk membuat latar belakang tulisannya tersebut menjadi warna apa. Contohnya ada warna kuning, hijau, biru toska, ungu, dan biru. Ini sebagai contohnya. Lalu yang terakhir ada font colornya, yaitu untuk mengubah tulisannya itu menjadi berwarna. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu untuk latarnya, kalau ini untuk font colornya. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan penggunaan pada kolom paragraf. Yang pertama, di sini ada bullets, itu membuat daftar dengan titik. Contohnya, kita blok dulu teksnya, terus tinggal kita klik. Terus di sini juga kalian bisa menggunakan yang lain, tapi di sini kita pakai titik, jadi gitu. Lalu di sampingnya ada numbering. Ini kita bisa buat daftar dengan angka, jadi kayak list gitu guys. Tinggal klik aja yang ini, tapi kalian juga bisa pakai angka Romawi ataupun ABCD. Terus
Di sampingnya ada multi level list. Ini biasanya buat judul sama subjudul. Caranya, misal ini kita tap dulu guys, biar dia agak ke dalam. Terus ini kita blok, tinggal kita pencet, pilih yang ini. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Terus di sini di sebelahnya ada decrescendent sama increscendent. Itu tuh buat kayak samain teksnya. Misal yang ini kita blok, terus biar dia samain sama yang mangga ini teksnya, agak biar nggak terlalu ke dalam. Tinggal diklik aja ya yang decrescendent. Terus kalau misalnya kalian mau samain sama yang tomat, ini sama yang bawah, biar agak ke dalam, itu klik yang increscendent. Tinggal diklik ini. Gitu guys. Terus selanjutnya juga ada di sini ada borders. Ini tuh kayak buat garis gitu. Jadi ini kita blok dulu teksnya, terus kita tinggal pilih mau garis bawah, garis atas, kiri, kanan. Ini kalau nggak pakai garis tinggal yang ini, no border, atau kita pakein semuanya. Di sini juga bisa cuma pinggir doang ataupun garis tengah doang. Kalau kita pakai yang ini, jadinya kayak gini ya guys. Lalu yang di sebelahnya ada shading, itu buat mewarnai latar teks. Misal yang mangga ini kita kasih warna di latar itu oranye. Nih ya guys. Terus ini tinggal diklik aja teksnya, terus pilih misalnya yang durian yang ini. Terus di sebelahnya ada line and paragraph spacing. Itu kita pakai contoh yang di sini. Misal pakai teks yang ini, tinggal di blok teksnya. Ini buat ngatur jarak teksnya. Tinggal pilih mau yang 1,115 atau 1,5 atau 2. Misalnya ini yang 2. Jadi kayak gini tampilannya kalau spasinya itu 2. Kan kalau yang di sini 1. Terus di sebelahnya ada justify, itu buat rata tengah. Biasanya dipakai buat makalah atau paragraf. Kayak misal contoh ininya kan teksnya agak ke dalam, yang ini enggak. Buat biar disamain, itu kita tinggal blok, terus kita pencet yang ini. Nah, jadi teksnya sama ratanya. Terus di sebelahnya ada rata kanan. Itu biasanya buat nama atau tanggal guys, atau tempat. Misal kita pakai contoh yang ini. Ini teksnya tinggal kita blok, terus kita pencet yang rata kanan. Nah, jadinya kayak gini. Terus di sebelahnya ada center atau rata kiri kanan. Itu biasanya buat judul. Nah, misal ini kita blok dulu judulnya, terus kita pencet yang center. Nah, di sini jadinya dia. Terus ini rata kiri itu biasanya buat paragraf biasa kayak gini. Ini kan pakai rata kiri. Ini rata tengah, ini buat rata kiri. Gitu guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian insert yang fitur page dan cara membuat table. Nah, di sini tuh ada yang namanya blank page. Blank page ini untuk menambahkan halaman. Nah, tapi di sini tuh ada dua pilihan. Ada yang berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, vertikal tuh yang seperti ini. Lalu yang horizontal itu seperti ini. Nah, di sini ada fitur cover page. Cover page ini untuk menambahkan cover. Jadi kita bisa pilih mau yang mana covernya. Saya akan coba pilih yang kubical. Ini akan menampilkan seperti ini. Lalu ada fitur list ini sama seperti blank page, tapi bedanya kursor kita langsung ke halaman selanjutnya. Lalu
ada fitur page number. Page number ini kita langsung ada nomornya di halaman. Nah, ini halaman 1, ada nomornya ini halaman 2, ada nomornya ini nomor 2. Lalu di sini kita akan cara membuat table. Kita bisa pilih fitur table, lalu kita bisa custom sini kolomnya berapa dan row-nya berapa. Kita akan custom misalnya kolomnya 10, lalu row-nya 5. Lalu kita klik OK, dan akan langsung menampilkan seperti ini, kolom 10 baris 5. Jadi kesimpulan dari Microsoft Word adalah perangkat lunak aplikasi pengelolaan kata word processing software yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, menyusun, memformat, serta mencetak dokumen berbasis teks secara sistematis dan profesional. Microsoft Word memungkinkan pengguna mengolah berbagai jenis dokumen tertulis seperti surat resmi, laporan akademik, makalah, proposal, naskah, hingga dokumen administrasi. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur pengaturan teks, paragraf, tata letak, halaman, serta menyisipkan objek seperti tabel, gambar, grafik, dan simbol, sehingga dokumen dapat disajikan dengan rapi, konsisten, sesuai standar penulis. Selain itu, Microsoft Word juga mendukung proses kolaborasi dan pengeditan dokumen melalui fitur pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, pelacakan perubahan, track change, komentar, serta pengamanan dokumen dengan kata sandi. Dengan kemudahan penggunaan dan kompatibilitas yang luas, Microsoft Word menjadi aplikasi standar dalam pengelolaan dokumen di lingkungan pendidikan, perkantoran, dan juga bisnis.